Bathhouse, atau rumah pemandian umum, sangat populer sejak zaman dahulu di kalangan masyarakat daratan Cina, khususnya bagi mereka yang tinggal di sebelah utara negara tersebut. Hingga sekarang, industri yang memiliki nama lain Zaotang ini, telah berkembang dengan sangat pesat dan masih diminati oleh masyarakat. Meskipun disebut rumah pemandian, aktivitas yang terdapat di dalamnya tidak hanya mandi semata, ada juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa dinikmati oleh para tamu, misalnya restoran, karaoke, spa pijat, serta hiburan-hiburan lain yang menawarkan kesenangan dan kenyamanan. Namun bagaimana jadinya, kalau sebuah rumah pemandian, dalam satu malam, berubah menjadi rumah pembantaian? Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga urusan-urusan kalian mendapatkan kelancaran, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saya kembali akan membawakan satu cerita dari negeri tirai bambu. Ada sebuah insiden tragis yang terjadi pada tahun 2011 di kota Ansan, Provinsi Liaoning, Cina. Mirisnya, tragedi ini sejatinya dimulai dari perkawinan sedarah hingga berujung pada hilangnya 10 nyawa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya sekarang. Wen Yue adalah gadis berusia 17 tahun yang bekerja sebagai resepsionis di tempat pemandian milik pamannya yang bernama Zhou Yuxin. Suatu hari di bulan April tahun 2011, Yue tidak pulang ke rumah hingga malam. Keesokan paginya, orang tua Yue datang ke tempat kerja sang putri. Sejatinya sang paman memiliki dua bisnis. Yang pertama adalah rumah pemandian di mana Yue bekerja sebagai resepsionis, dan yang kedua adalah usaha pencucian mobil yang dikelola istri Zhou Yuxin. Ketika keluarga Yue tiba di rumah pemandian, sekilas mata melihat, tempat itu sangat sepi, mungkin karena memang masih pagi. Namun setelah melakukan pencarian di beberapa ruangan, mereka akhirnya berhasil menemukan Yue, yang ternyata sudah terbujur kaku di salah satu sudut ruangan. Di samping tubuh gadis itu, mereka juga menemukan dua mayat lainnya. Keluarga Yue langsung melapor ke pihak berwajib. Tak berapa lama polisi pun tiba, dan ketika dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rumah pemandian dan tempat cuci mobil, polisi menemukan ada 7 mayat lainnya, jadi di dua tempat itu, total ada 10 mayat. Setelah dilakukan identifikasi, didapati bahwa korban yang paling tua berusia 60 tahun, dan korban yang paling muda berusia 10 tahun. Pada semua korban, ditemukan luka berupa cedera benda tumpul yang menjadi penyebab kematian mereka. Saat mayat-mayat tersebut dievakuasi satu persatu, seketika tempat itu dipadati oleh kerumunan warga dan tetangga, yang menatap bergidik dan berbisik-bisik penuh tanda tanya. Insiden mengerikan ini membuat mereka terkejut, mengingat dua bisnis itu sejatinya baru saja dibuka 6 bulan yang lalu. Hasil otopsi selanjutnya mengungkap bahwa waktu kematian 10 korban diperkirakan sekitar 10 jam sebelum mereka ditemukan, yang artinya, korban pertama dibunuh pada tanggal 13 April malam, dan korban terakhir kemungkinan dibunuh pada dini hari di tanggal 14 April. Polisi melakukan identifikasi terhadap 10 korban tersebut, 4 diantaranya adalah anggota keluarga Zhou Yuxin, 3 korban adalah karyawan tempat cuci mobil, 2 korban berikutnya adalah pemilik properti rumah pemandian beserta putranya, dan korban terakhir adalah pemilik toko elektronik yang terletak di sebelah rumah pemandian. Lalu apa hubungan 10 korban ini? Apakah mereka saling terkait satu sama lain? Ataukah mereka hanyalah korban yang berada di tempat dan waktu yang salah? Pertanyaan berikutnya, kejadian apa yang telah menimpa mereka? Apakah ini kasus perampokan, aksi anggota geng preman, atau ini adalah kejahatan bermotif dendam? 4 dari 10 korban adalah anggota keluarga Zhou Yuxin, yaitu sang ayah yang berusia 60 tahun, Yang Bing istrinya yang berusia 31 tahun, putranya yang berusia 10 tahun, dan Wen Yue keponakannya yang berusia 17 tahun. Seluruh anggota keluarganya ditemukan tewas mengenaskan, tapi polisi tidak menemukan keberadaan Zhou Yuxin di mana-mana. Handphonenya tidak aktif dan tidak ada satupun orang yang tahu di mana dia berada. Apakah Zhou Yuxin adalah pelaku pembunuhan ini dan sudah melarikan diri? Ataukah dia juga turut menjadi korban, hanya saja jasadnya belum ditemukan? Untuk menjawab semua misteri ini, pertama-tama, tentunya Zhou Yuxin harus ditemukan terlebih dahulu, dalam keadaan hidup maupun sudah mati.
Dalam investigasi, polisi menerima info dari guru putra Zhou Yuxin, yang menjelaskan bahwa pada pagi hari di tanggal 14 April tahun 2011, si guru ini menelepon rumah pemandian guna menanyakan mengapa putra Yuxin tidak masuk sekolah. Orang yang menjawab panggilan telepon tersebut adalah Yuxin sendiri, yang mengatakan bahwa putranya sedang sakit perut dan tidak dapat pergi ke sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Yuxin masih hidup dan berada di rumah pemandian pada pagi hari di tanggal 14 April tahun 2011, sekitar 1 atau 2 jam sebelum 10 mayat ditemukan. Berdasarkan informasi inilah detektif polisi menyimpulkan bahwa Zhou Yuxin adalah si pembunuh dalam kasus ini. Pencarian besar-besaran terhadap Zhou Yuxin dimulai, polisi Ansan melakukan penggeledahan ke seluruh penjuru kota, melakukan pemeriksaan di perbatasan, di stasiun kereta dan terminal bis. Di waktu yang sama, mereka juga mengirim foto Yuxin dan meminta bantuan rekan polisi dari kota-kota tetangga. Setelah 20 jam pencarian, polisi menemukan mobil van milik Yuxin ada di kota Yingkou yang berjarak lebih dari 100 km dari lokasi kejadian. Mobil itu terparkir dalam kondisi kosong. Saat digeledah, polisi menemukan sebuah palu. Diduga benda ini adalah senjata yang digunakan Yuxin untuk menghabisi nyawa 10 korbannya. Dengan kata lain, Yuxin membunuh ayah, istri, putra, dan keponakannya sendiri menggunakan palu tersebut. Selain senjata pembunuhan, di dalam mobil, polisi juga menemukan makanan, air minum mineral, dan pakaian yang tampaknya baru dibeli. Namun Zhou Yuxin sendiri tidak ada di dalam mobil tersebut. Polisi berspekulasi, Yuxin mungkin terlalu lelah setelah mengemudi mobil selama hampir 20 jam tanpa henti, jadi Yuxin mungkin sedang beristirahat di suatu tempat. Polisi lalu menyisir satu persatu hotel, rumah makan, rumah pemandian umum, dan tempat-tempat lain di sekitar lokasi mobil Yuxin terparkir. Tak lama kemudian, mereka menemukan Yuxin yang ternyata sedang tidur di sebuah kafe internet. Zhou Yuxin langsung diborgol dan digiring kembali ke kota Ansan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah melakukan interogasi terhadap pria 32 tahun itu, polisi mengungkap fakta bahwa alasan Yuxin berada di kota Yingkou bukan karena melarikan diri, tetapi Yuxin bermaksud untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga, sebelum dia mendatangi rumah mertuanya dan membunuh pria itu juga. Untunglah polisi lebih dulu menangkapnya, kalau tidak, akan ada korban ke-11 yang dibunuh oleh Yuxin. Lalu apa motivasi Yuxin yang sangat kejam menghabisi 4 anggota keluarganya sendiri dan 6 orang lainnya? Berdasarkan pengakuan Yuxin di ruang interogasi, dan berdasarkan hasil investigasi polisi, berikut adalah latar belakang dan kronologi kejadian yang sebenarnya. Zhou Yuxin lahir pada tahun 1979 di desa Haosanjiayu, distrik Tiedong, Provinsi Liaoning. Nenek, ibu, dan beberapa anggota keluarga besar Zhou diketahui memiliki cacat fisik dan mengidap penyakit mental. Kondisi ini disebabkan oleh kebiasaan mereka yang masih mempraktekkan pernikahan sedarah. Banyak dari mereka yang menikah dengan sepupu, bahkan ada beberapa yang menikahi saudara kandung sendiri. Demikian halnya ibu dan ayah Yuxin yang adalah sepupu langsung. Ketika Yuxin berusia 4 tahun, ibunya pergi, entah tersesat dan hilang atau memang sengaja meninggalkan Yuxin dan ayahnya. Praktis sejak saat itu, Yuxin hanya dirawat oleh sang ayah, dan hingga dia dewasa, Yuxin tidak pernah lagi bertemu dengan sang ibu. Lahir dari keluarga seperti itu, membuat masa kecil Yuxin sengsara dan penuh dengan trauma. Teman-teman sekolahnya menjauhi Yuxin dan menyebutnya sebagai anak orang gila. Beberapa anak lain mengejek-ejek Yuxin dengan kalimat, ibumu adalah bibimu, ayahmu adalah pamanmu, dan dirimu adalah sepupumu sendiri. Meski demikian, Yuxin berhasil menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Setelah lulus dari SMA Kejuruan Teknik Elektro pada tahun 98, Yuxin mencari nafkah dengan membuka usaha jasa reparasi peralatan elektronik di rumahnya sendiri. Pada tahun 99, melalui seorang teman, Yuxin berkenalan dengan seorang gadis yang 1 tahun lebih muda, yang bernama Yan Bing. Keduanya menjalani masa pacaran singkat dan menikah di tahun itu juga. Zhou Yuxin adalah pria muda pekerja keras, bertanggung jawab dan sangat menyayangi istrinya. Terlebih lagi, setahun kemudian Yan Bing melahirkan seorang putra untuk Yuxin. Kebahagiaan mereka sebagai keluarga kecil jadi makin lengkap. Sekali lagi, Zhou Yuxin adalah pria yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi anak istrinya. Terlepas dari latar belakang keluarga orang tuanya, warga sekitar sangat menyukai kepribadian Yuxin, yang baik sopan dan sering membantu tetangga, baik itu saat dia masih tinggal di desa asalnya, hingga dia pindah ke kota Ansan.
Dengan tragedi yang terjadi pada tahun 2011, orang-orang yang mengenalnya merasa tidak percaya kalau Yuxin bisa tega melakukan perbuatan sekeji itu. Lalu kalau memang Zhao Yuxin adalah pria yang sebaik itu, masalah apa yang menyebabkannya meledak hingga menghilangkan 10 nyawa, termasuk anggota keluarganya sendiri? Pada tahun 2009, rumah keluarga Zhao Yuxin dan beberapa rumah warga desa lainnya masuk ke dalam kawasan rencana pengembangan kota. Singkat cerita, rumah mereka digusur dan mereka menerima ganti rugi sebesar 500.000 yuan, atau sekitar 1,2 miliar kalau dirupiahkan. Tiba-tiba mengantongi uang sebanyak itu, Yuxin berpikir untuk membuka usaha dengan skala yang jauh lebih besar. Yuxin sejatinya ingin membuka pabrik yang memproduksi suku cadang peralatan elektronik, namun selama ini dia tidak punya modal. Setelah memiliki uang sebanyak itu, tanpa pikir panjang lagi, dia langsung mewujudkan mimpinya. Setiap yuan, dia habiskan untuk bisa membangun pabrik yang sesuai dengan mimpinya selama ini, sampai-sampai Yuxin tidak sadar kalau uangnya sudah habis tak bersisa. Pabriknya memang sudah selesai dibangun, peralatan-peralatan juga sudah dibeli, tapi dia tidak punya modal untuk memulai operasional produksi. Boro-boro kalau mau bicara soal omset, pendapatan atau keuntungan. Alhasil, Yuxin minta bantuan ke ayah mertuanya. Si ayah mertua ini sejatinya keberatan untuk meminjami uang kepada Yuxin. Pendapatannya sebagai pegawai pemerintahan pangkat rendah tidaklah seberapa. Walaupun dia punya tabungan, uang tersebut disimpan untuk keperluan darurat dan untuk masa tuanya nanti. Selain itu, si ayah mertua menilai Yuxin terlalu ceroboh dan tidak pandai berhitung masalah bisnis. Ambisinya tinggi, tapi minim ilmu dan pengalaman. Yan Bing, istri Yuxin, akhirnya maju dan berhasil membujuk sang ayah. Demi putri dan cucu laki-lakinya, ayah mertua Yuxin pun setuju untuk memberi pinjaman sebesar 100.000 yuan, atau sekitar 230 juta kalau dirupiahkan. Benar saja, sesuai dugaan, setelah berjalan selama 1 tahun morat-marit rugi, pabrik Yuxin tak kunjung balik modal, apalagi untung. Setiap bulan Yuxin selalu nombok dengan pengeluaran yang lebih besar dari omset. Yuxin pun kembali mendatangi mertuanya, bermaksud ingin meminjam uang 100.000 yuan lagi untuk menyelamatkan bisnisnya. Tapi kali ini, si ayah mertua menolak untuk meminjaminya uang. Pria itu bahkan berkeliling mengingatkan kerabat lain agar tidak meminjamkan uang kepada Yuxin. Bisnis Yuxin pun bangkrut. Mesin-mesin yang dia beli dengan harga mahal, diobral dengan harga murah, investasi nyaris 1,5 miliar, hangus dalam waktu setahun saja. Alih-alih tobat atau introspeksi diri, Yuxin malah menyalahkan mertuanya sebagai penyebab kehancuran bisnisnya. Yuxin benci ayah istrinya itu, yang tidak mau meminjamkan uang lagi demi menyelamatkan pabriknya dari kebangkrutan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, sejak usia 4 tahun, ibunya meninggalkan Yuxin. Dia selanjutnya dibesarkan oleh sang ayah sendirian. Seharusnya Yuxin dekat dengan sang ayah, tapi ini tidak. Yuxin kecil menyalahkan ayahnya atas kepergian sang ibu. Ketika mereka menerima ganti rugi penggusuran sebesar 500.000 yuan, ayahnya menyerahkan semua uang ganti rugi untuk dikelola oleh Yuxin. Tak lupa pria itu memberi nasihat agar Yuxin berhati-hati menggunakan uang tersebut. Tapi Yuxin keras kepala dan merasa kesal dengan nasihat-nasihat sang ayah. Bermodalkan sisa uang dari penjualan mesin-mesin pabrik, pada bulan Oktober tahun 2010, Yuxin berusaha untuk membuka usaha lagi. Kali ini dia menyewa ruko 3 pintu. 2 pintu digunakan sebagai usaha tempat cucian mobil yang dikelola oleh istrinya, sedangkan 1 pintu lagi bersama lantai 2 dan lantai 3 ruko itu, dia sulap menjadi rumah pemandian umum dengan segala fasilitasnya. Namun lagi-lagi, bisnisnya tidak berjalan lancar. Memasuki bulan kedua, Yuxin sudah nombok biaya operasional, dan untuk menutupi minus ini, dia berhutang kepada bank dan rentenir. Yuxin berpikir wajar saja di bulan-bulan pertama dia masih nombok. Dia terus bertahan dan merasa optimis dengan harapan di bulan-bulan berikutnya, rumah pemandian dan cucian mobilnya akan ramai pelanggan. Memasuki bulan-bulan berikutnya, 2 bisnisnya tak kunjung menghasilkan, sementara para penagih hutang sudah mulai rutin datang untuk menagih kewajiban Yuxin. Pria 32 tahun ini mulai stres dan buntu akal. Di waktu yang sama, dia merasa kalau Yan Bing istrinya berubah dan menjauh, hingga tumbuhlah prasangka di hati Yuxin bahwa istrinya punya pria idaman lain. Sehari-hari wanita itu terlihat asik senyum-senyum menghadap layar handphonenya, berbalas pesan melalui aplikasi HP. Selain itu, Yuxin memperhatikan sepertinya Yan Bing sangat akrab dengan 3 pemuda yang bekerja di tempat cucian mobil. Yuxin yakin,
istrinya menjalin hubungan rahasia dengan salah satu dari mereka. Prasangka dan pikiran jahat membludak di hati dan akal Yuxin, hingga akhirnya pada malam hari di tanggal 13 April tahun 2011, semua emosi negatifnya meledak tak terkendali. Pada lantai 3 ruko tempat usahanya, Yuxin menyekat beberapa ruangan yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi dia dan anak istrinya, sementara sang ayah tinggal di rumahnya sendirian. Setelah operasional pemandian umum tutup pada tanggal 13 April tahun 2011 sekitar jam 10 malam lewat beberapa menit, Yuxin masuk ke kamar. Tanpa membuang waktu, Yuxin menghantam kepala istrinya menggunakan palu. Setelah itu, dia masuk ke kamar putranya dan melakukan perbuatan yang sama. Dari sana Yuxin turun ke area pemandian umum di lantai 2, di mana dia menemukan Wen Yue sang keponakan ternyata belum pulang dan sedang bersih-bersih. Lagi-lagi, secepat kilat Yuxin menyerang Yue menggunakan palu di tangannya. 3 korban sudah jatuh. Yuxin membawa tubuh anak istrinya dan menyusun 2 jasad itu berdampingan dengan jasad Wen Yue. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok. Dia duduk semalaman di tempat pemandian entah apa yang dia pikirkan. Yang pasti, sepanjang malam itu, Yuxin menghabiskan 4 bungkus rokok. Besoknya di tanggal 14 April tahun 2011 sekitar jam 6 pagi, sang ayah datang membawakan sarapan untuk putra Yuxin. Pria 60 tahun ini terkejut menemukan jasad menantunya, cucunya dan Wen Yue. Belum sempat dia bereaksi, tiba-tiba Yuxin muncul dari belakang dan menghabisi nyawanya. Tapi Yuxin belum berniat untuk mengakhiri kegilaannya. Dari rumah pemandian, dia beralih ke tempat cucian mobil. Menurut sangkaan Yuxin, dari 3 orang karyawan istrinya, salah satunya adalah selingkuhan Yan Bing. Yuxin tak mau ambil pusing untuk menduga-duga yang mana selingkuhan istrinya, alhasil 3 karyawan itu dia habisi semua, ketika mereka datang ke tempat cucian satu persatu. Dari sini ada yang sedikit membingungkan, entah apa motivasi Yuxin yang kemudian menelpon pemilik ruko tempat usahanya, dan berbohong bahwa dia ingin memperpanjang masa sewa. Pemilik ruko itu pun datang ke tempat cucian mobil bersama putranya, dan sudah bisa ditebak, mereka pun tewas di tangan Yuxin. Di momen ini, tetangga ruko sebelah pemilik toko peralatan elektronik sempat mendengar suara teriakan anak pemilik ruko. Si tetangga ini mendatangi tempat cucian mobil untuk mencari tahu sumber suara tadi, tapi dia malah mendapati pemandangan Yuxin yang sedang menghajar anak pemilik ruko. Belum sempat si tetangga ini mencerna situasi, Yuxin tiba-tiba menyerangnya juga hingga berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Telepon di rumah pemandian berdering, ternyata itu adalah guru putranya, yang menanyakan kenapa putra Yuxin tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan. Yuxin menjawab singkat bahwa putranya sedang sakit. Setelah menghabisi 10 orang, Yuxin belum berniat untuk berhenti. Dia kemudian menelpon satu persatu kreditur yang sering datang menagih hutang. Untungnya karena hari masih terlalu pagi, tak satu pun dari mereka yang bersedia untuk datang. Yuxin juga menelpon ayah mertuanya dan mengundang pria itu untuk datang. Namun faktanya, jarak dari rumah si mertua dan rumah pemandian sangatlah jauh. Pria itu menolak untuk datang dengan alasan dia harus bekerja. Tanpa repot-repot membereskan TKP pembunuhan, atau menyembunyikan jejak kejahatannya, Yuxin masuk ke mobil dan berkendara menuju rumah mertuanya. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk membunuh pria itu. Namun untunglah Yuxin keburu berhasil ditangkap, jadi tidak sampai jatuh korban berikutnya. Setelah menjalani interogasi yang panjang, Yuxin dikirim ke dokter untuk menjalani evaluasi kejiwaan. Psikiater kemudian menyimpulkan bahwa Yuxin dalam kondisi sehat mental, di mana terbukti dia mampu membuat rencana pembunuhan, dan menargetkan satu persatu korbannya dengan motif yang berbeda-beda. Pada bulan Juli tahun 2011, Hakim Pengadilan Menengah Liaoning menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zhou Yuxin. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus yang baru saja saya ceritakan. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.